Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, ketika kamu menjalani hubungan dengan seorang narsistik, misalnya hubungan percintaan ataupun hubungan pernikahan, pada awalnya dia mungkin akan menjadi seseorang yang sangat perfect. Kalian mungkin akan merasa menjadi seorang raja atau menjadi seorang ratu, di mana mereka melayani kalian. Tetapi dengan seiring waktu, ya kalian kemudian mendapati keadaan di mana segala kewajiban yang seharusnya dilakukan bersama itu kemudian menjadi tanggung jawabnya kalian. Apalagi kalau misalnya di dalam sebuah pernikahan, kalian mendapati keadaan di mana segala sesuatu yang seharusnya dilakukan bersama atau menjadi tanggung jawab bersama, tetapi kalian menjadi orang yang melakukan itu semua. Sedangkan si narsistik, dalam tanda kutip, melepaskan semua tanggung jawabnya dia. Ketika kalian berusaha meluruskan keadaan, ketika kalian ingin membuat keadaan menjadi seimbang, kalian tidak bisa melakukan hal tersebut. Akan ada banyak drama, akan ada banyak konfrontasi yang membuat kalian pada akhirnya menyerah untuk melakukan hal tersebut dan menerima kenyataan bahwa kalian harus melakukan segala sesuatu. Pertanyaannya adalah, bagaimana si narsistik melakukan hal tersebut? Ketika kita ingin menjawab pertanyaan ini, banyak hal yang bisa dilakukan oleh si narsistik. Misalnya menciptakan drama, menciptakan alasan-alasan tertentu, membuat konfrontasi sehingga kalian merasa lelah dan kemudian menerima kenyataan tersebut. Hari ini kita akan belajar sedikit satu trik yang dilakukan si narsistik untuk membuat kalian melakukan segala sesuatu, yaitu trik di mana dia merubah diri dia atau berpura-pura menjadi seseorang yang tidak kompeten atau tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan benar. Padahal sebenarnya dia bisa melakukan hal tersebut. Bagaimana dia melakukan itu? Mari kita mulai. Sedikit kita review teman-teman, kalian pernah nggak sih ketemu dengan seseorang di mana kalian tuh udah ngajarin orang tersebut, sudah berkali-kali atau berusaha sangat keras membuat dia mengerti, tetapi dia sepertinya nggak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Sebenarnya bisa saja dia bisa melakukan hal tersebut, tetapi dia berpura-pura melakukan segala sesuatu dengan salah karena dia memang nggak mau melakukan hal tersebut. Ini sebenarnya adalah sebuah manipulasi, ya kan? Nah, kita bisa saja juga melakukan hal tersebut secara sadar ataupun secara tidak sadar ketika kita bertemu dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, harus diingat ketika seseorang berpura-pura tidak mau melakukan sesuatu dengan benar, ya itu manipulasi, tetapi bukan berarti orang yang melakukan itu adalah seorang narsistik, ya. Yang mau kita pelajari adalah seorang narsistik suka melakukan hal tersebut untuk memanipulasi korbannya. Dan karena seorang narsistik itu adalah seorang manipulator, dia membawa trik ini ke level yang jauh lebih tinggi. Jadi gini, teman-teman ya, dalam keadaan yang biasa gitu ya, dalam level yang masih rendah, seorang narsistik itu sudah suka berpura-pura tidak bisa melakukan sesuatu dengan mana karena dia ingin menghindari tanggung jawab. Misalnya ketika kalian minta dia mengurusi hal ini, bersihkan rumah, mencuci piring, dan lain-lain, dia bisa saja berpura-pura tidak bisa melakukan itu dengan benar. Dia akan menumpahkan tinta, dia akan membiarkan apa yang dia bersihkan tetap kotor, supaya membuat kalian itu merasa jengah akan hal tersebut dan kemudian tidak mau kembali menyerahkan pekerjaan itu kepada dia. Dia berpura-pura tidak bisa melakukan itu padahal dia bisa. Mungkin kalian tidak sadar ketika dia melakukan hal tersebut, sehingga pelan-pelan kalian mengambil semua tanggung jawab. Nah, ini levelnya masih rendah nih, teman-teman. Tetapi narsistik bisa melakukan itu dengan lebih lihai lagi, sehingga bisa melindungi dia dari abuse yang dia lakukan. Jadi gini caranya. Si narsistik, awalnya dia akan mulai dari tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan benar untuk hal-hal yang kecil. Ya, sesuatu yang wajar kan, kalian komplain akan hal tersebut. Nah, ketika dia tahu bahwa kalian akan komplain akan hal tersebut, dia mempergunakan itu dengan mengatakan bahwa kamu tuh selalu mengkritik aku. Aku tidak pernah melakukan segala sesuatu dengan benar di mata kamu. Dia sengaja mengatakan hal tersebut supaya dia bisa melindungi diri dia ketika dia benar-benar melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi awalnya dia sengaja melakukan sesuatu dengan tidak benar supaya kalian mengkritik dia, tetapi kemudian ketika dia benar-benar melakukan kejahatan dalam tanda kutip, dia bisa mempergunakan alasan itu. Contoh, ketika misalnya dia selingkuh gitu ya, dia akan mengatakan bahwa aku tuh selingkuh karena kamu tuh suka mengkritik aku, karena aku selalu tidak pernah benar di hadapan kamu sehingga aku menjadi frustasi. Padahal sebenarnya kritik-kritik yang kalian ajukan kepada dia, itu kritik-kritik yang benar atas kesalahan-kesalahan dia.
Nah, kesalahan-kesalahan dia tersebut bukan kesalahan-kesalahan alamiah yang dicari-cari, tetapi kesalahan yang benar-benar dia sengaja lakukan supaya kalian mengkritik dia. Dua, teman-teman, ketika dia misalnya sengaja melakukan kesalahan-kesalahan, dia tahu kalau dia menawarkan bantuan kepada kalian, kalian nggak akan mau terima. Ya, jadi misalnya dia mengatakan bahwa biar aku aja yang mencuci, biar aku aja yang ngurusin ini. Kalian kan secara alamiah akan mengatakan bahwa nggak usah. Karena kalian takut dia tidak akan bisa mengerjakan itu dengan benar. Dia tahu itu, gitu. Jadi, dia sengaja tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar, supaya ketika dia menawarkan sesuatu kepada kalian, kalian akan mengatakan tidak. Nah, bagi dia bisa mengatakan kepada semua orang bahwa, aku sudah menawarkan bantuan kok, aku mau kok mengerjakan itu. Dia saja yang nggak mau, aku yang mengerjakan. Padahal dia tahu sebenarnya kalian tuh tidak mau dia yang mengerjakan karena dia suka melakukan kesalahan. Dan kesalahan yang dia lakukan tersebut itu bukanlah kesalahan yang alamiah, tetapi sengaja dia lakukan. Nah, inilah sebenarnya yang banyak terjadi di dalam kehidupan pribadi kalian dengan seorang narsistik. Makanya akhirnya kalian mendapati keadaan di mana kalian akhirnya melakukan semuanya sendiri gitu. Karena kalian mengira dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sebenarnya teman-teman dia bisa melakukan hal tersebut. Contoh ya, kalian mungkin akan mendapati keadaan di mana seorang narsistik dia sangat kompeten dan terampil di tempat kerjanya dia. Tapi di kehidupan rumah tangganya dia tidak seterampil itu. Dia menjadi dua orang yang berbeda. Dia sengaja tidak melakukan kesalahan-kesalahan di tempat kerjanya dia. Kenapa? Karena dia butuh image, dia butuh karir, dia ingin dipandang orang. Tetapi di rumah tangganya dia tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena dia nggak merasa mendapat reward apapun. Karena itu hanya merupakan suatu kewajiban sehingga dia berpura-pura tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa pasanganku tuh tidak bisa melakukan apapun dengan benar, sehingga akhirnya hanya aku yang harus melakukan. Sebenarnya, kalian mungkin harus berpikir, dia sebenarnya hanya berpura-pura tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, supaya kalian mengerti, ini ada satu contoh yang paling gampang. Misalkan seorang narsistik itu nggak suka ngurusin anaknya. Suatu saat, kalian harus pergi keluar. Kemudian kalian menyerahkan anak tersebut di dalam pengasuhan si narsistik. Oke. Nah, si narsistik itu kemudian sengaja membuat keributan. Misalkan dia menelantarkan anak tersebut. Dia menitipkan anak tersebut di tempat-tempat yang dia nggak bisa awasi. Dan dia pergi begitu saja. Kemudian terjadilah drama, anaknya terlantar, hilang, harus dicari, dan segala macam. Ya. Nah, ketika drama itu selesai terjadi, keributan itu selesai terjadi, kalian akan menjadi trauma akan hal tersebut kan, gitu ya. Sehingga pada akhirnya kalian tidak akan menyerahkan kembali pengasuhan anak kepada si narsistik. Jika nanti kalian punya urusan, kalian mungkin akan memilih membawa anak tersebut, gitu ya, atau mencari hal-hal lain yang memastikan anak kalian aman. Kalian mengatakan bahwa narsistik kalian tersebut tidak bisa mengurus anak kalian. Sebenarnya dia bisa, tetapi drama tersebut, ketidakmampuan dia tersebut sengaja dia ciptakan untuk membuat kalian kemudian tidak menyerahkan kembali tugas itu kepada dia. Di masa depan, ketika dia bercerita kepada orang banyak, dia tidak akan menceritakan tentang drama yang pernah terjadi. Dia akan mengatakan kepada semua orang bahwa pasanganku tidak mengizinkan aku mengurus anakku. Dia adalah seseorang yang protektif. Dia memposisikan diri dia sebagai korban. Orang-orang yang tidak tahu kisah sebenarnya akan mempercayai hal tersebut. Trik ini dilakukan hampir di semua keadaan di dalam hubungannya kalian. Hanya saja kalian mungkin tidak menyadari hal tersebut. Pada akhirnya kalian harus mengurusi anak-anak, kalian harus mengurusi keuangan, kalian harus mengurusi segala hal. Sebenarnya bisa saja dilakukan juga oleh si narsistik, tetapi dia tidak mau melakukan hal tersebut. Nah, selain itu, ketidakmampuan dia melakukan sesuatu itu bisa saja juga merupakan cara dia untuk menyakiti kalian. Ketika misalnya dia sengaja merusak barang-barang kalian dengan berpura-pura kalau dia tidak bisa melakukan hal tersebut, itu bisa saja pelampiasan dia karena dia senang melihat kalian menderita.
Misalkan kalian menyuruh dia membersihkan sesuatu dan dia tanpa sengaja dalam tanda kutip memecahkan barang tersebut, itu bisa saja dia lakukan sebenarnya karena dia ingin menyakiti kalian. Nah, sebagai penutup, kalian sebenarnya bisa melihat bahwa ini sebenarnya termasuk gaslighting. Ketika si narsistik terus berpura-pura melakukan kesalahan dan menuduh kalian sebagai seseorang yang punya standar terlalu tinggi dan selalu menyalahkan dia, itu pada akhirnya bisa membuat kalian merasa bersalah kepada diri kalian. Kalian merasa bahwa apakah benar aku adalah orang yang selalu mengkritik? Apakah benar aku adalah orang yang selalu mencari-cari kesalahan dia? Padahal dia sengaja melakukan kesalahan-kesalahan tersebut supaya memancing reaksi kalian. Nah, ketika kalian tidak sadar akan hal tersebut, kalian kemudian menyalahkan diri kalian. Dan kemudian kalian berhenti mengkritik dia dan meminta kewajiban dia. Dan memilih untuk melakukan segala sesuatu sendiri. Dan pada akhirnya kalian mendapati keadaan di mana hampir semua kewajiban yang harusnya dilakukan bersama itu menjadi tanggung jawab kalian. Itu salah satu trik yang dilakukan oleh seorang narsistik dan sangat powerful. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.